Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Fibria dengan akhiran NIM 025. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Apa itu arsitektur? Arsitektur adalah bagian dari kebudayaan manusia, berkaitan dengan berbagai segi kehidupan antara lain seni, teknik, ruang atau tata ruang, geografi, sejarah. Oleh karena itu, ada beberapa batasan dan pengertian tentang arsitektur. Tergantung dari segi mana memandang. Dari segi seni, arsitektur adalah seni bangunan, termasuk di dalamnya bentuk dan ragam hiasnya. Dari bentuk teknik, arsitektur adalah sistem mendirikan bangunan, termasuk proses perencanaan, konstruksi, struktur, dan dalam hal ini juga menyangkut aspek dekorasi dengan keindahan. Dipandang dari segi ruang, arsitektur adalah pemenuhan kebutuhan ruang oleh manusia atau kelompok manusia untuk melakukan aktivitas tertentu. Dari segi sejarah, kebudayaan, dan geografi, arsitektur adalah ungkapan fisik dalam peninggalan budaya dari suatu masyarakat, alam, batasan, tempat, dan waktu tertentu. Adapun jenis-jenis arsitektur komputer. 1. Arsitektur von Neumann. Arsitektur ini adalah model komputer paling dasar dan banyak digunakan. Program dan data disimpan dalam satu memori, menggunakan satu jalur bus untuk mengambil data dan instruksi. Proses kerja: ambil instruksi, jalankan, ulangi. 2. Arsitektur Harvard. Arsitektur ini memisahkan antara data dan program. Memori untuk data dan instruksi disebut terpisah. Memiliki jalur bus berbeda untuk data dan instruksi. Proses biasa lebih cepat karena tidak saling mengganggu. 3. Arsitektur modern merupakan pengembangan dari kedua arsitektur sebelumnya. Menggunakan konsep von Neumann dan Harvard, digunakan pada komputer dan smartphone saat ini. Mendukung teknologi seperti multicore, banyak inti prosesor. Berikutnya adapun organisasi komputer. Organisasi komputer adalah dasar dari bagaimana sistem bekerja, menghubungkan berbagai komputer, perangkat keras seperti prosesor, memori, dan perangkat input atau output untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan. Pemahaman yang kuat tentang organisasi komputer membantu mahasiswa dalam memahami lebih lanjut topik-topik yang lebih kompleks, seperti arsitektur komputer, sistem organisasi, hingga pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun jenis-jenis organisasi komputer. 1. Berdasarkan struktur. Single prosesor 1 CPU, multiprosesor lebih dari 1 CPU. 2. Berdasarkan aliran data. 1 instruksi, 1 data, 1 instruksi banyak data, banyak instruksi banyak data. 3. Berdasarkan fungsi. Input, masukkan data, proses CPU oleh data, output hasil, memori penyimpanan. 4. Berdasarkan memori. Memori utama RAM, memori struktur, hard disk, SSD. Adapun sejarah perkembangan komputer. Sederhananya, komputer adalah sekumpulan alat elektronik saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data. Untuk pengguna komputer, pertama kali ditemukan oleh ilmuwan dalam matematikawan asal Inggris bernama Charles Babbage di tahun 1822. 1. Komputer generasi pertama 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini digagaskan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman.
Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. 2. Komputer generasi kedua 1956 sampai 1963 diciptakan transistor pada masa ini mengubah wajah komputer generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. 3. Komputer generasi ketiga 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi pemandu komputer generasi ketiga dalam pemakaian komputer generasi kedua. Transistor pembuatan komputer jadi cepat panas. Hal ini menyebabkan komputer generasi kedua mulai tertinggalkan. Komputer generasi keempat 1971 sekarang mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi kelima sekarang sampai masa depan. Nah, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau large scale yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Berikutnya perbedaan laptop dan smartphone. Laptop adalah komputer portable ringkas, notebook yang menggabungkan layar, keyboard, dan baterai yang kompetensi mandiri. Smartphone adalah telepon pintar dengan kemampuan komputer mobil computing yang canggih. Keduanya digunakan untuk produktivitas, komunikasi, dan hiburan. Laptop unggul untuk tugas berat mengetik, edit, sedangkan handphone untuk mobilitas dan komunikasi. Apa itu laptop? Komputer jenjang kebanyakan menggunakan layar LCD liquid crystal display berukuran 10 inci hingga 17 inci tergantung dari ukuran laptop itu sendiri. Selain itu, papan ketik yang terdapat pada laptop gratis juga kadang-kadang dilengkapi dengan papan sentuh yang berfungsi sebagai pengganti tetikus papan ketik, dan tetikus tambahan dapat dipasang melalui soket universal serial bus maupun PS2 jika tersedia. Nah, sedangkan smartphone sendiri atau bisa disebut telepon genggam atau yang sering dikenal dengan nama ponsel merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional, seluruh tetap namun dapat dibawa kemana-mana, portable, mobil, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel nirkabel wireless. Selain itu, handphone juga dapat didefinisikan sebagai suatu alat elektronik yang digunakan untuk telekomunikasi, radio, dan arah melalui jaringan seluruh BTS yang dikenal sebagai situs selo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.